Di dalam video singkat ini saya akan menjelaskan tentang agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang lahir di India. Perkembangan agama Hindu di India sangat berkaitan dengan sistem kepercayaan bangsa Arya yang masuk ke India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya berhasil mendesak bangsa Dravida serta membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat. Di Punjab, daerah lembah Sungai Indus, bangsa Arya berintegrasi dengan bangsa Dravida. Dari integrasi tersebut, terjadilah percampuran di antara bangsa Arya dan Dravida, baik itu menyangkut tradisi maupun sistem kepercayaan. Pada akhirnya lahirlah agama dan kebudayaan Hindu. Jadi dapat dijelaskan bahwa agama Hindu merupakan sinkretisme atau percampuran antara kepercayaan Arya dan Dravida. Dalam Hinduisme hanya ada satu realitas tertinggi yang dipuja melalui berbagai bentuk dan cara. Realitas tertinggi inilah disebut sebagai Brahman. Brahman adalah roh yang paling tinggi, berada di luar jangkauan manusia, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Brahman dapat dijumpai di seluruh alam semesta. Dia berada di atas segalanya dan menjadi asal dari segala ciptaan. Orang Hindu percaya bahwa Brahman menguasai dunia dengan 3 sifat utamanya. Yang pertama adalah Dewa Brahma, berperan dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Yang kedua adalah Dewa Wisnu, berperan dalam memelihara alam semesta. Dan yang ketiga adalah Dewa Siwa, berperan dalam menetapkan kehancuran dan kebinasaan sesuatu, baik itu manusia, binatang, maupun alam semesta. Selanjutnya, dalam agama Hindu dikenal pengelompokan masyarakat berdasarkan kasta. Pertama adalah Brahmana. Kasta Brahmana merupakan kasta yang terdiri dari para pendeta, pemuka agama, dan guru. Anggota kasta inilah yang bertugas memimpin upacara keagamaan dan mengelola kuil. Kedua adalah kasta Ksatria, yang terdiri dari raja, prajurit, dan bangsawan. Umumnya anggota kasta Ksatria menyelenggarakan roda pemerintahan. Ketiga adalah kasta Waisya, yang terdiri dari para pedagang, pengrajin, dan buruh kelas menengah. Dan yang keempat adalah kasta Sudra, yang merupakan kasta terendah dalam agama Hindu. Anggotanya terdiri dari petani, pembantu, kuli, dan buruh kecil. Sementara itu ada satu kelompok yang berada di luar dari keempat kasta ini adalah Paria. Mereka disebut sebagai outcast, di luar kasta, yang terdiri dari orang-orang rendahan. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda termasuk dalam ajaran Shruti karena orang Hindu percaya bahwa isi Weda adalah kumpulan wahyu dari Brahman. Weda dibagi menjadi 4 kitab, yaitu Yajurveda, Rigveda, Atharvaveda, dan Samaveda. 3 contoh ritual dalam agama Hindu. Yang pertama, ritual mandi di Sungai Gangga. Sungai Gangga di India adalah sungai yang dianggap suci oleh umat Hindu. Mereka menganggap bahwa air Sungai Gangga adalah air yang murni dan menyucikan karena dapat menyerap dan menghilangkan kotoran atau dosa. Yang kedua, ritual ngaben. Ritual ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah bagi umat Hindu yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Dalam upacara ini, orang Hindu menganggap bahwa jiwa orang itu akan menemukan peristirahan terakhir di moksa, atau keadaan di mana jiwa telah bebas dari reinkarnasi. Dan yang ketiga adalah nyepi. Nyepi mengandung sebuah dialog spiritual yang dilakukan umat Hindu agar kehidupan selalu seimbang dan harmonis, sehingga ketenangan dan kedamaian hidup dapat terwujud. Hinduisme berusaha menemukan jalan bagi manusia yang kurang sempurna untuk bersatu dengan kenyataan terakhir. Hinduisme mengikuti jalan spiritual guna mencapai keselamatan. Orang Hindu tidak berhenti dalam mencari kebenaran, tetapi berusaha merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Pembebasan atau moksa dalam Hinduisme adalah pembebasan dari kondisi manusiawi. Pemahaman orang Hindu tentang kehidupan terpusat pada hubungan antara badan dengan jiwa atau Atman. Badan selalu berubah-ubah dan tidak sempurna, sedangkan Atman adalah bagian dari realitas roh Brahman yang bersifat sempurna, tidak berubah, dan merupakan kebenaran mutlak. Dalam agama Hindu juga dikenal 4 jalan religius atau cara untuk menemukan keselamatan pribadi. Yang pertama adalah jalan bakti. Jalan bakti adalah ibadah penuh kasih untuk salah satu dewa. Jalan ini dapat dilaksanakan di rumah sebagai wujud devosi pribadi. Yang kedua adalah jalan karma. Bhagavad Gita
menyatakan bahwa perbuatan baik membuahkan kebaikan, sementara perbuatan jahat membuahkan kejahatan. Setiap orang memilih jalan karma harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan tertentu agar menghasilkan karma yang baik. Yang ketiga adalah jalan nyana. Jalan ini merupakan jalan yang paling sulit bagi seseorang untuk mendapat keselamatan. Dibutuhkan kemampuan untuk menguasai semua kitab suci bagi setiap orang yang memilihnya. Yang terakhir adalah jalan yoga. Jalan yoga adalah disiplin spiritual terhadap latihan fisik dan mental untuk membangun penguasaan diri terhadap pikiran dan tubuh mereka, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan bersatu dengan roh tertinggi, yaitu Brahman. Sekian dan terima kasih.